Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya. Ini adalah Sirariung. Sirariung itu adalah Siraru yang ngariung. Siraru yang ngariung itu Siraru itu artinya adalah komunitas kita. Sinau sareng guru gembul Siraru. Nah, Siraru sendiri maknanya sebenarnya laron dalam bahasa Sunda. Laron tuh yang kita pahami secara filosofis adalah makhluk-makhluk yang rentan, yang umurnya pendek, tapi mereka menghabiskan waktu untuk mengerubuti cahaya, untuk mengerubuti ilmu pengetahuan. Kita berharap bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini tetap akan menjadi ajang bagi pengetahuan dan manfaat buat orang-orang yang hadir. Begitu, termasuk juga kalau ada yang mau nitip iklan, nah gratis, silakan Mimi secangkir kopi. Katanya di IG sudah ada dan di online shop sudah ada, tapi di Shopee tidak ada katanya. Jadi kalau mau beli silahkan, ini harganya 20 sekian ribu, itu 20 sekian ribu. Tapi ke saya mah gratis. Nah, sekarang saya pengen bahas sedikit tentang tema kita hari ini. Sebelum kita nanti akan kedatangan salah seorang selebriti nasional, komika yang lebih gemuk daripada saya. Nah, kita berbicara sedikit tentang boti. Di sini ada yang boti. Biasanya nggak ngaku, Pak. Biasanya nggak ngaku. Biasanya nggak ngaku. Biasanya nggak ngaku. Nggak, ini sebenarnya bukan diskriminasi, bukan apa, tapi sebenarnya saya tuh mau membahas di salah satu video saya di episode, dan itu sudah siap, tinggal kapan diunggahnya saya belum mengambil keputusan. Tapi boti itu sebenarnya adalah salah satu dari buah simalakamanya, dari buah simalakamanya idealisme Barat. Jadi orang-orang Barat itu paling membingungkan kalau mereka ditanya soal feminisme, soal boti, soal ras. Mereka harus bertentangan antara idealisme mereka dengan sains mereka sendiri. Contohnya kita mulai dari hal yang sederhana lah, begini. Pernah nggak bertanya-tanya kenapa atlet renang yang menang pasti orang kulit putih, tapi atlet lari yang menang pasti orang kulit hitam? Kenapa? Karena memang secara fisik, genetik. Betul, secara fisik, secara genetik, orang hitam, saya nggak nuduh di sini yang mana gitu ya. Orang hitam itu secara proporsi tubuhnya itu memang lebih layak untuk lari. Misalkan kakinya relatif lebih panjang, kaki dan tangannya relatif lebih panjang daripada yang berkulit putih. Kulit putih. Kulit putih itu bagian badannya yang panjang pada umumnya. Kemudian kalau pernah nggak lihat petinju atau pemain UFC, kalau misalkan kulit hitam, pergelangan tangan dan kakinya biasanya kecil-kecil. Lihat misalkan Mike Tyson atau John Jones, pemain UFC, pergelangan tangan dan kakinya tuh kecil. Kamaru Usman, yang berkulit hitam biasanya seperti itu. Kalau pakai pemutih ngaruh nggak, Pak? Nggak, karena ini genetik. Nah, atau bahkan Michael Jackson sekalipun, itu seperti itu. Nah, jadi proporsi tubuh orang kulit hitam dan orang kulit putih itu berbeda, sama seperti wajah orang kulit hitam dan wajah orang kulit putih itu berbeda. Kita sepakati itu ya. Maka proporsi tubuh mereka juga sebenarnya berbeda. Nah, karena berbeda, maka orang-orang kulit hitam itu bobotnya lebih berat sekitar 3% kalau ukuran badannya sama persis dengan orang kulit putih. Karena massa ototnya lebih besar, lebih padat. Maksudnya bukan lebih besar, lebih padat. Nah, tapi bagian-bagian tertentunya itu lebih kecil. Seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan perut itu relatif lebih kecil. Nah, jadi kalau buat berlari itu aerodinamisnya lebih kuat. Tapi untuk berenang gampang tenggelam. Karena tipis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu science. Tapi coba tanya pada ChatGPT, pada Gemini, pada DeepSeek, pada manapun, mereka akan mengingkari itu. Mereka akan bilang bahwa sebenarnya orang kulit hitam gagal dalam berenang itu gara-gara mereka kekurangan fasilitas renang. Bukan gara-gara genetik. Jadi mereka mengingkari sains mereka sendiri. Mereka tuh mencoba menolak kalau misalkan wajah kulit hitam dan kulit putih itu berbeda, kenapa badannya juga tidak diakui berbeda? Mereka tetap mengakui bahwa
wajah, fisik, genetik itu sama sekali tidak ngaruh karena yang sebenarnya terjadi adalah fasilitas. Nah, ini yang dimaksud dengan dilema atau kegalauan orang-orang barat terkait dengan sains mereka sendiri. Di satu sisi mereka yang berpaham liberalisme dan humanisme menganggap semua orang harus sama dan setara, tetapi ketika mereka menemukan fakta bahwa manusia itu secara genetik berbeda, orang yang wajahnya seperti Akang dengan yang wajahnya seperti ini, itu cara kerja otaknya sedikit berbeda, bagaimanapun. Tapi harus dianggap sama. Begitupun ketika misalkan kita berhadapan dengan feminisme dan berhadapan dengan boti. Kalau misalkan Baraya semua memperhatikan, jawaban mereka orang-orang barat itu sangat tidak konsisten terkait dengan feminis dan boti. Kalau misalkan kita bertanya beginilah, ada boti, melambai. Pertanyaan kita, apakah melambai itu konstruksi sosial, didorong oleh pengalaman, diajarin sama masyarakat, atau secara genetik dia melambai? Itu sebenarnya jadi perdebatan. Jadi perdebatan. Perdebatan di mana ada beberapa orang yang bilang bahwa oh itu karena konstruksi sosial. Ya. Tapi mereka yang nggak mau disalahkan karena konstruksi sosial, mereka bilang ini tuh genetik. Nah, betul. Disitulah tepatnya dilema mereka dan mereka akhirnya berdebat satu sama lain. Jadi misalkan, kalau kita jawabnya adalah itu konstruksi sosial. Artinya bisa dibenarkan. Artinya bisa diubah. Ya. Tapi ketika kita, ya udah itu yang boti-boti kita ubah. Kayak Kang Didi Mulyadi misalkan, masukkan ke barak militer. Biar mereka lebih tegas, lebih kuat misalkan. Tapi mereka juga komplain, nggak bisa karena itu secara genetik udah kayak gitu, nggak bisa Tapi dirubah. ada yang mau, Pak? Kemarin konten kreator Ada. malah seneng katanya. Iya, malah senang karena berhadapan dengan itu. Nah, si konten kreator yang boti itu, dia bilang, ya saya malah senang dimasukin ke situ, tapi tidak akan mengubah apapun. Karena ini adalah genetik, gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka percaya bahwa boti yang melambai itu adalah genetik, bahwa itu tidak bisa diubah, tapi ketika bertanya kepada kalangan feminis, mereka mengatakan bahwa karakteristik laki-laki dan perempuan yang begini, perempuan misalkan lebih cerewet, sedangkan laki-laki lebih pendiam, laki-laki gak bisa bercerita, sedangkan perempuan bercerita dan sebagainya, mereka anggap itu bukan genetik, itu adalah konstruksi sosial. Jadi, apakah tubuh melambai itu konstruksi sosial atau genetik? Kalau bertanya kepada orang liberal yang mendukung LGBT, maka mereka akan mengatakan bahwa itu genetik yang tidak bisa diubah dan tidak ada seorang pun yang boleh mengubah itu. Tidak bisa diubah. Udah takdir Tuhan katanya. Takdir Tuhan. Tapi kalau nanya kepada kaum liberal yang feminis, maka mereka menganggap bahwa yang begini itu adalah konstruksi sosial sehingga bisa diubah. Kalau Jadi, menurut Pak Guru gimana, Pak? Nah, sebentar. Saya pengen menceritakan betapa besar dilema orang-orang barat. Mereka tuh sebenarnya moralis. Mereka berusaha untuk menjawab secara humanis. Mereka titik tekannya adalah setiap orang harus diperlakukan sama dan setara. Dan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap bentuk-bentuk perbedaan apapun. Mereka menekankannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita main ke negara-negara barat, misalkan ke Australia, ke Amerika Serikat, kurikulum mereka itu jelas, tegas, pasti. Apa yang diajarkan? Science, liberalisme. Jadi ada science, ada liberalisme, itu pasti diajarkan. Kita datang ke orang Cina, kurikulumnya jelas. Mereka science dan budaya mereka. Science, budaya, dan komunisme atau ideologi mereka. Nah, jadi negara-negara itu diajarkan sejak kecil tentang idealisme itu. Nah, tapi ketika idealisme berbenturan dengan science, itu mereka bingung. Makanya seperti yang disinggung oleh Pak Harari itu, yang bikin buku Sapiens itu, dia itu menjelaskan betapa galaunya ilmuwan-ilmuwan di zaman sekarang ketika menemukan fakta bahwa Waalaikumsalam. Menemukan fakta bahwa manusia itu tidak berasal dari jenis yang sama. Jadi manusia Eropa dan manusia Asia Timur itu secara genetik pernah melakukan kawin campur dengan Homo neanderthal. Sedangkan orang Afrika tidak. Jadi, tahu Homo neanderthal? Homo neanderthal itu adalah jenis manusia purba yang sudah punah, tapi ukuran otaknya lebih besar. Badannya lebih kuat. Tapi mereka punah. Kenapa mereka punah? Gara-gara otaknya terlalu besar.
Otak yang terlalu besar membutuhkan Energi yang lebih besar. membutuhkan proses tumbuh kembang yang jauh lebih lama. Hmm. Kayak gini nih, kalau kuda baru lahir, pinternya langsung pinter segitu dan bisa lari kenceng dalam beberapa jam, gitu kan? Si kinerja otaknya langsung jalan. Tapi kalau manusia butuh waktu 7 tahun agar otaknya tuh sempurna. Umur 7 tahun anak-anak baru ngein itu gitu kan. Nah, karena apa? Karena otak manusia tuh kompleks. Ribet banget. Jadi proses tumbuhnya lama. Nah, Homo Neanderthal lebih lama karena otaknya lebih besar dan lebih kompleks. Karena itu dia butuh waktu mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun untuk otaknya itu bisa sempurna. Nah, sedangkan proses perkembangan manusia itu kan 15 tahun mati duluan diserang sama T-Rex gitu ya, diserang sama paus biru dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka punah. Tapi sebelum Homo Neanderthal itu punah, mereka sempat kawin campur dengan Homo sapiens dan melahirkan Ras Kaukasian. Kaukasian. Di Kaukasian itu ada sekitar 4% DNA Neanderthal. Di Asia Timur, orang Jepang, orang Cina itu sampai sekitar 10%. Di Afrika tidak ada sama sekali. Kecuali nanti Afrika yang belakangan itu kan ada kawin campur juga kan Ya, dengan orang Eropa, tapi itu ada. Tapi sebelumnya itu tidak ada. Nah, itu fakta yang membuat orang-orang Barat galau. Karena apa? Karena ketika mereka harus mengakui sains itu, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Perbedaan itu ada. iya, perbedaan itu ada. Jadi kalau misalkan ditanya kayak gini, kenapa atlet bola kulit hitam di Eropa banyak? Tapi pelatih bola di Eropa hampir tidak ada. Bisa dibilang tidak ada. Jawabannya sederhana. Karena Secara fisik mereka oke. otaknya Ya, beda. secara strategi dia kalah. Cara kerja otaknya beda. Cara kerja otaknya beda maksudnya apa? Orang-orang kulit hitam itu lebih unggul dalam mempertahankan diri. Dalam tubuh mereka yang lebih fleksibel, yang lebih lentur, yang agility mereka lebih baik dan sebagainya, tetapi otak mereka mencerna agak lebih lambat. Itu harus diakui. Kalau wajahnya beda, tubuhnya beda, ya berarti otaknya juga beda. Orang Barat tidak mau mengakui itu dan menganggap itu sebagai cara mengambil kesimpulan yang salah. Nanya kemanapun, ChatGPT nanya kemanapun, jawabannya sama. Itu pasti akan ditentang. Padahal itu sains. Nah, termasuk dalam hal ini juga boti. Boti itu kelainan, penyakit, atau bagian dari variasi seksual manusia yang berbeda. Mereka secara umum akan mengatakan bahwa itu adalah variasi seksual yang berbeda. Kan jadi boti tidak menyakiti dirinya. Tidak ada rasa sakit di situ, artinya bukan penyakit. Oke. Ya, kalau gitu kan berarti bukan penyakit. Ya. Dan karena itu juga bukan kelainan. Kalau kelainan tidak mungkin jadi genetis. Tapi pertanyaan berikutnya yang membingungkan mereka adalah kalau itu genetis, kalau itu turun temurun, bagaimana cara menurunkannya? Kan gini, misalkan ya, Akang homo, misalnya maaf. Akang homoseksual, Akang juga homoseksual. Kalau mereka menikah dan akhirnya punya anak, maka kelainan genetik itu masuk akal. Karena diwariskan dari generasi sebelumnya. Nah, homo gimana cara mewariskannya? Doktrin. Nah, kalau misalkan doktrin berarti itu konstruksi sosial. Nah, bingung lagi kan? Nah, jadi ini kebingungan. Terus kemudian kalau mereka harus mengakui bahwa ini adalah variasi seksual, maka ini bertentangan dengan gagasan paling dasar dari evolusi. Teori evolusi adalah teori yang paling diterima di Barat. Paling diterima. Jadi jangan pisahkan hukum gravitasi itu sudah pasti karena hukum. Teori evolusi itu karena masih teori jadi belum pasti, gak ada seperti itu. Di Barat itu udah pure 100% mereka mengakui teori evolusi. Di Amerika Serikat yang tidak percaya teori evolusi boleh, tapi ketika dia mengajarkan anti teori evolusi, maka dia bisa ditangkap, bisa ditahan, dan kalau ada guru yang menentang teori evolusi, itu pasti dipecat. Jadi di Barat itu udah fix gitu. Nah, dalam teori evolusi, kenapa seseorang itu tertarik pada lawan jenis? Untuk menghasilkan reproduksi.
Untuk bertahan hidup kan Ya, sebenarnya. untuk bertahan hidup. Dan Jadi mewariskan genetik. betul. Jadi misalkan saya pernah berdebat dengan seorang feminis. Feminis itu mengatakan bahwa laki-laki patriarki itu sukanya memperkosa cewek. Saya bilang memperkosa itu bukan gara-gara patriarki, tapi gara-gara dorongan biologis. Oh enggak, itu ideologis, biologis mah sedikit. Lalu saya jelaskan gini, kalau cowok memperkosa cewek itu alasannya apa? Pertama, tertarik secara seksual. Tertarik secara seksual itu adalah biologis, bukan ideologis. Bahkan banyak cowok-cowok yang saya teh gak mau menodai dia, tapi dorongan syahwatnya lebih besar daripada pengendalian dirinya. Iya kan? Artinya apa? Dorongan biologisnya kuat. Jadi kalau ada cowok memperkosa cewek, alasan pertamanya adalah masalah biologis karena ketertarikan seksual. Masalah yang kedua kenapa? Karena kesenjangan kekuatan fisik. Kalau misalkan sama-sama kuat tidak akan terjadi pemerkosaan. Yang ada berantem. Tapi terjadi pemerkosaan, perkosa itu diambil dari kata perkasa atau menggagahi, itu artinya diambil dari kata menggagah. Artinya ada salah satu yang perkasa dan salah satu yang gagah yang menghegemoni dan mendominasi pihak yang lain. Nah, jadi pemerkosaan itu terjadi pertama gara-gara dorongan seksual dan yang kedua adalah karena ada kesenjangan kekuatan fisik. Yang ketiganya gara-gara apa? Gara-gara tubuh mereka tuh pas. Kayak steker, saklar, pas gitu. Coba kalau nggak pas, emang bisa terjadi pemerkosaan? Kan nggak bisa. Jadi tubuh laki-laki dan tubuh perempuan emang udah didesain untuk jadinya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini pun mereka tidak mau mengakui karena mereka fokusnya adalah ini adalah gara-gara urusan ideologis. Padahal ini sepenuhnya adalah masalah genetik. Masalah genetik itu yang mendorong, maaf ya, ini mah kita netral dalam berbagai ideologi, kita fokusnya pada sains. Laki-laki ingin pada perempuan untuk apa? Untuk reproduksi. Biar punya anak, biar melahirkan, biar ada generasi berikutnya. Nah, kalau misalkan dorongan seksual didorong oleh keinginan manusia untuk bereproduksi, bagaimana ceritanya ada dorongan seksual untuk kawin tapi tidak menghasilkan reproduksi? Maka secara sains ini nggak masuk akal. Gitu kan? Ya, jadi saya nggak tertarik sama Akang kan? Pasti sama. Sama. Ya. Kita butuh penegasan karena di sini jangan-jangan ada bot. Bener, bahaya. Jadi saya dengan Akang ini tidak tertarik secara seksual karena apa? Karena saya yang memiliki testosteron itu tidak bau badan dia itu nggak bisa saya hirup, nggak bisa saya cium. Tapi maaf ya, di sini ada perempuan-perempuan, bau badan perempuan itu diidentifikasi sama cowok dan cowok juga punya bau badan yang dicium sama cewek. Dan itulah yang memunculkan ketertarikan. Cewek-cewek suka ngomong, aku tuh suka nyaman banget sama dia, nggak tahu kenapa pokoknya mah nyaman aja. Itu bukan nggak tahu gara-gara apa, tapi dia mencium feromon yang dikeluarkan dari tubuh cowok. Teridentifikasi dan terdeteksi oleh hidung. Karena si hidungnya itu masuk ke amigdala, di situ tuh ada oksitosin, ada estrogen yang kemudian bereaksi terhadap feromon itu, maka muncullah ketertarikan. Nah, jadi itu biologis. Perempuan tertarik pada laki-laki, laki-laki tertarik pada perempuan bukan gara-gara kehendak dirinya sendiri, tapi gara-gara kehendak gen. Kenapa gen mendorong manusia untuk saling tertarik untuk bisa mempertahankan spesiesnya dengan cara kawin, reproduksi. Dari kawin reproduksi itu akhirnya lahir generasi baru. Jadi kalau misalkan ada orang tertarik pada orang lain untuk kawin, tapi hasilnya memustahilkan untuk reproduksi, maka ini disebut kelainan secara sains. Tapi saya nggak akan mendiskriminasi orang-orang yang boti gitu ya. Saya punya murid boti itu beberapa gitu, dan akrab banget gitu. Karena memang mereka tuh keunggulan pria dan keunggulan wanita tuh dua-duanya ada di mereka gitu. Dia lebih ini ya, lebih gampang bergaul. Bergaulnya lancar, membujuknya lancar, gemulainya juga lancar. Wah, pokoknya mah dia saya dalam hal ini belum mengambil dulu sebuah kesimpulan, tapi yang jelas di sini saya ingin ngajak kita semua untuk berdiskusi bahwa kalau di Indonesia kita belum masuk pada perdebatan itu. Karena perdebatan kita soal sains biasanya urusannya jauh-jauhnya ke agama.
Karena menurut agama tuh haram. Nah gitu kan? Ya. Nah tapi kalau di barat, perdebatannya itu udah memuncak. Tapi mereka akhirnya menghadapi sebuah dilema besar. Apakah mereka harus pro terhadap sains atau mereka pro terhadap idealisme? Donald Trump, Amerika Serikat, sekarang pro terhadap sains. Jadi mereka akhirnya apa? Boti gak boleh jadi tentara. Itu ditentang sama pendukung hak asasi manusia. Tapi kata Donald Trump, alasannya sih sederhana. Boti itu kalau jadi tentara membutuhkan pengobatan yang jauh lebih mahal. Jadi membebani negara. Karena apa? Misalkan Dia harus punya tempat khusus. dia harus punya tempat khusus, betul. Kemudian dia harus suntik hormon. Kalau misalkan mau segagah setangguh pria, berarti harus ditambah testosteronnya. Misalkan seperti itu. Kalau sakit, lebih ribet lagi. Atau misalkan ada yang lebih parah itu yang trans. Yang trans itu, nah kalau trans itu fix sakit ya. Trans itu sakit. Kalau yang boti dan lain-lain nanti kita diskusikan, tapi kalau yang trans itu sakit. Karena dia mengubah dirinya. Jadi misalkan yang tidak punya burung jadi ada, yang tidak ada menjadi tidak ada. Itu artinya apa? Si tubuhnya terluka. Jadi misalkan Akang punya burung, dipotong dan dibuat jadi lubang, si tubuhnya menyangka bahwa itu adalah luka terbuka yang terus-terusan ada. Maka si tubuh itu akan terus-terusan melawan itu. Begitupun sebaliknya, ditempelin yang baru, maka dia akan merasa ini ada bagian tubuh lain yang nempel sebagai parasit di tubuh saya. Sehingga si tubuhnya itu akan biasanya antibodi. Makanya minum obat terus untuk mengurangi antibodinya. Nah kalau trans itu sudah fix. Tapi yang lain-lain itu para ilmuwan di barat dan politisi di barat itu berdebatnya sampai detik ini belum selesai. Antara apakah mereka memihak pada sains atau mereka memihak pada ideologi liberalisme mereka. Setidaknya mereka jauh lebih maju berpikirnya karena mereka tektokan logika versus logika, science versus science, ideologi versus ideologi. Sedangkan kita biasanya justru menggunakan tafsiran-tafsiran orang zaman dulu untuk bisa menghakimi apa yang menjadi masalah hari ini. Itu obrolan saya tadi ngomong cuma minta 10 menit ya, 5 detik ya. Udah lewat banyak. Cuman sebenarnya balik lagi pertanyaannya kan kalau dari topik nih, kenapa makin banyak? Mungkin satu statement sebelum kita lempar ke diskusi umum. Kenapa makin banyak? Nah, pertanyaan makin banyak juga sebenarnya kompleks ya. Kalau misalkan apakah mereka bertambah? Ya mereka bertambah. Karena laki-laki zaman now itu tingkat kesuburannya berkurang sampai 50%. Kemudian testosteron mereka juga kurang. Kemudian kromosom Y juga itu terus-terusan tergerus. Kromosom Y itu kan kromosom cowok. Iya. Jadi gini nih, rumusan sederhananya gini. Cewek itu XX, XX. Betul ya? Iya. Kalau salah satu X-nya rusak, dia diganti sama X yang lain. Diperbarui. Yogurt leci. Oh itu. Oke. Oh ini yang iya. Siap. Kalau cewek kromosomnya rusak, dia tuh aman, soalnya bisa ditambahin sama yang lain. Tapi kalau cowok XX, X, Y. Kalau Y-nya rusak gimana? Ditambal sama X. Akhirnya apa? Ya diperkirakan spesies laki-laki itu akan punah dalam beberapa ribu tahun ke depan. Nah, makanya semakin sekarang itu semakin turun. Jadi kalau misalkan ditanya apakah jumlah laki-laki berkurang secara genetis ya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kalau tidak terlalu signifikan di alam liar gitu. Tapi kita melihatnya menjadi lebih banyak karena sekarang arus informasi lebih membuka, lebih terbuka. Dulu orang yang boti itu masuk ke sirkus saking anehnya. Nah, sekarang mereka lebih terbuka, kemudian media-media mainstream juga ada yang lebih membuka mereka. Jadi yang dulunya harus gagah. Ya, enggak harus boti itu ditegak-tegakin gitu karena malu. Nah, sekarang udah banyak yang berani itu. Di kampung saya, di RT saya tuh ustadznya boti melambai. Tapi dia menikah dengan perempuan dan dia baik-baik saja. Dia punya anak sampai 4. Tapi melambai. Nah,
coba kalau misalkan dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan berontak dan saya ingin tetap melambai gitu. Cuman karena dia hidup dan lahir di masa lampau, dia berusaha untuk menegakkan dirinya setegak-tegaknya gitu. Biar kayak cowok dan akhirnya memang punya anak. Nah, jadi kenapa sekarang terlihat lebih banyak? Ya karena banyak arus informasi yang beredar sekarang dan banyak diantaranya yang mendukung Boti itu gitu. Oke. Nah, ini ada secangkir kopi. Ini mereknya lucu sekali, secangkir kopi terus nggak ada apa-apanya lagi. Enggak secangkir kopi tapi dalam botol. Ya, ya harusnya sebotol kopi. Ini mirip ini nih. Mirip Teh gelas dalam botol. teh kotak. Teh kotak. Teh Dia mirip kotak. teh kotak. Enggak, teh kotak itu yang paling konsisten, Pak. Hah, kenapa? Dia nggak ada kemasan lain selain kotak. Oh iya, benar ya. Teh botol ada kemasan kotak. Iya, iya. Teh gelas ada kemasan botol. Oh, berarti teh kotak. Ya. Ya. Oke lah, bukan sponsor jadi ya udah. Oh, kita membicarakan yang bukan sponsor lebih lama daripada. Tapi ini juga bukan sponsor, orang nggak bayar tapi nggak apa-apa. Oh iya. Tapi ini ada dari teman kita yang di pojok sana itu. Nah, itu dulunya Boti ya. Boti pensiun. Ya, saya berharap bahwa apa yang saya jelaskan barusan itu tidak mendiskriminasi dan mendiskreditkan satu pihak tertentu. Cuman saya menjelaskan tentang betapa rumitnya dilema Boti, ras, dan gender di dunia barat. Yang sampai sekarang mereka tidak bersepakat atas hal itu. Oke, terima kasih banyak dari statementnya Pak Guru. Mungkin kita mau open sesi diskusi. Buat sesi diskusi ini nggak harus sesuai topik, nggak apa-apa. Nah, syarat terus buat sesi diskusi ini bisa mungkin kita kumpulin pertanyaan dulu atau langsung? Lebih enak mana? Boleh lah, kita ambil tiga kita pertanyaan. ngobrol sesama ini dan menjawabnya juga bareng-bareng aja. Ya. Ya, kita langsung aja kita kasih 3 penanya, nggak usah pertanyaannya disebut dulu. Yang penting 3 pertama dulu. Oke, 1, 2, udah 3. Nah. Yang lain pulang. Ya, yang lain nanti dulu ya. Yang lain nanti dulu. Nah, silahkan ke Mas siapa, boleh kenalin diri sama pertanyaannya apa. Nanti kita bisa diskusi sama-sama sesuai request Pak Guru. Siap, oke, bismillah. Kenalin kawan-kawan, nama aku Lukman Faris dari Dago. Pertanyaanku masih seputar topik ya, masih seputar perbotian tadi ya. Kita kan tahu ya ada fenomena di mana Boti dia sudah tercapkan sebagai seorang Boti, tapi secara spiritual dia cukup baik gitu ya. Kayak fenomena-fenomena kayak pengajian tapi isinya para waria, itu kan kita sering temui gitu di media gitu ya. Di sini aku pribadi kadang suka bingung gitu respect atau enggaknya gitu ya. Di satu sisi secara keimanan spiritualitas dia cukup bagus gitu ya karena menjalankan aktivitas ibadah gitu. Tapi di lain sisi juga ya kita kalau di masyarakat Indonesia sendiri kan terhadap budaya Boti itu kadang masih suka dianggap sebelah mata gitu kan. Jadi kita kadang kalau dari kasus yang tadi Boti yang spiritualnya bagus, yang beribadah, kadang suka dihadapkan dengan bingung gitu. Ini mau respect atau enggak nih jadinya gitu kan. Terus itu satu kalau dari segi dunia spiritualitasnya fenomena Boti gitu ya. Terus kalau dalam aktivitas dunia hiburan di media gitu ya, kadang kan para Boti ini tuh suka jadi bahan candaan, suka jadi bahan olok-olokan gitu ya, suka jadi bahan yang ya jadi istilahnya kalau di stand up mungkin keset gitu ya yang jadi bahan hujatan gitu kan. Tapi ya kita kadang cuma melihat itu dari sisi ya itunya aja, dari sisi yang menghibur kita. Kita nggak ngelihat kalau ternyata dia pada saat berjuang jadi seorang Boti, jadi seorang waria gitu ya, dia tuh penuh dengan hujatan, penuh dengan penderitaan dan bahkan juga ya banyak hal-hal negatif, banyak hal buruk yang dialami yang tidak tersorot media gitu. Media cuma nyorotnya kayak ya dia sebagai bahan hiburan dan bahan canda tawaan kita aja gitu. Jadi pertanyaannya tuh apakah dari fenomena ini tuh media tuh justru bagus untuk memberikan ruang ekspresi kepada si para waria ini ya untuk jadi talent gitu, atau justru sebenarnya media itu cuma memanfaatkan dan ya cuma jadi bahan ini aja ya, bahan penarik uang aja gitu ya. Kalau misalkan si warianya udah nggak menarik di mata publik, di mata pasar, ya dibuang gitu aja gitu, jadi bahan konten aja gitu. Jadi mau pendapat aja sih dari Pak Guru gitu terkait Boti dalam yang spiritualitasnya bagus gitu ya dan di dunia hiburan industri. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab, penasaran ya. Enggak, siap. Oke, Oh boleh, iya. boleh. Ini saya catat tuh. Siap. Jadi gini,
kalau spiritual itu sebenarnya tidak bisa diklaim. Jadi siapapun yang bisa mengklaim spiritual, maka dia telah keluar dari spiritualisme. Karena spiritualisme itu benar-benar spirit. Bukan spirit yang bau itu. Bukan, tapi spirit. Physical. Spiritual itu artinya spirit. Spirit itu roh. Artinya apa? Non material. Ketika kita menjelaskannya, itu sudah jadi materi. Udah jadi bukan jadi spirit lagi, tapi udah jadi materi. Makanya yang namanya spiritual itu tidak bisa menjadi kebiasaan kolektif. Misalkan sholat berjamaah itu spiritualnya tetap seorang demi seorang. Kehusyuan itu tetap seorang demi seorang. Gak bisa dibagi-bagi sama orang lain. Tata cara sholat khusyuk adalah caranya begini, gak bisa. Karena spirit. Jadi kalau misalkan ada yang kemarin-kemarin misalkan ya, ada yang ngomong, ya kamu tuh level spiritualnya masih rendah. Nah dia orangnya nggak ngerti spiritual. Spiritual itu nggak bisa dikatakan. Spiritual itu ada dalam ide. Misalkan gini lah, otak saya ngomong tentang sesuatu, lalu disampaikan lewat lisan. Itu ada distorsi. Lisan kita tuh gak bisa sepenuhnya mengakomodasi isi otak kita. Bener kan? Seringkali kita ngomong, maksudnya tapi saya nggak bisa jelasin gitu kan. Setiap hari otak kita tuh gitu. Otak punya ide, disampaikan, ada distorsi. Dari penyampaian saya kepada telinga Akang, ada distorsi. Dari telinga Akang masuk ke otak, ada distorsi lagi. 3 distorsi hanya dari percakapan saya dengan Akang. Ketika saya menjelaskan spiritualisme, udah batal sejak awal. Nggak mungkin. Nah, jadi spiritualisme itu tidak bisa menjadi kolektif. Yang bisa menjadi kolektif itu adalah agama. Karena agama itu pranata. Agama itu lembaga. Ada aturannya. Ada kesepakatan bersamanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi itu si Boti secara spiritual harus kita respekti atau tidak? Ya sebenarnya respek atau tidak itu adalah pilihan kita. Dan saya menganjurkan ya kita tetap respek aja karena baik dan buruk itu bisa dilakukan oleh Boti ataupun bukan Boti. Gitu kan? Saya sebenarnya di media itu sempat kecewa ketika media-media itu mewartakan misalkan gini. Pelaku mutilasi itu ternyata adalah homoseksual. Ada berita kayak gitu kan? Kenapa berita yang sama tidak pernah terjadi? Pelaku mutilasi itu adalah seorang heteroseksual. Gak pernah dengar kan? Nah, ini sebenarnya ada stigma di situ yang menggarisbawahi bahwa Boti itu berbahaya. Dan hasilnya memang benar makin banyak orang. Saya pikir walaupun saya dalam hal ini menganggap bahwa mereka tuh kelainan secara sains, saya harus bilang, saya mohon maaf, mereka tuh kelainan, mereka tuh menyimpang. Tapi saya tetap tidak akan mendiskriminasi mereka. Kalau mereka berbuat baik, maka mereka harus dapat apresiasi. Kalau misalkan mereka berbuat kejahatan, maka kita harus hukum atau kritik. Jadi spiritualisme ya sama aja. Akang Boti? Enggak. Oh enggak. Enggak. Harus tegas dong. Enggak. Enggak. Saya serius. Nah, itu yang pertama. Jadi spiritualisme kita sing-singkan dalam sini karena biasanya itu hanya klaim-klaim dari maklar-maklar agama gitu, spiritualisme itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dunia hiburan ini positif atau negatif ketika memberikan ruang buat para Boti hanya untuk hiburan, hanya untuk dilecehkan dan dipermalukan? Ya, sebenarnya dari zaman dulu, sejak zaman kolonial, Boti itu memang diadakan untuk dilecehkan. Jadi cerita-cerita ludruk gitu yang semacam itu terus sempat OVJ atau sketsa ekstravaganza. Rahmat, Kang ini di mana ya? Oh, ya sebentar. Ada yang turun dong. Kang Yaya. Udah. Rahmat di bawah. Oke, kita lanjut. Oke. Pertanyaannya udah cukup kejawab? Belum. Mau dilanjut? Nah, apakah itu tuh apa sih tadi? Saya tuh lupa. Jadi, apakah itu cuma jadi kaset? Apakah itu cuma jadi keset? Nanti ini pelaku dunia hiburannya akan datang, seorang komika yang gendut. Rahmat, kenal?
Kenal? Nah, ya udah. Oh, tahu. Oh iya ya. Nah, Rahmat itu. Nah, dunia hiburan itu sama seperti orang-orang Eropa menempatkan orang kulit hitam dulu itu di kebun binatang. Jadi ketika ini tahun 1890-an, kebun binatang di Eropa tuh masih menampilkan orang kulit hitam sebagai hewan, di situ dikandangin, diliatin. Kok aneh ya, lucu gitu. Dikiranya monyet gitu atau setara dengan monyet gitu. Bahkan mereka menjuluki suku pedalaman Australia sebagai aborigin. Monyet origin, asli monyet asli situ. Tuh jadi ave gitu. Ave jadi ape gitu. Jadi itu gitu ya. Nah, sampai sekarang masih suku aborigin gitu ya, kasihan sekali. Ya, tapi begitu. Nah, karena kita memang latarnya masih di bawah situ, masih belum berani mendiskusikan secara lebih dalam, makanya kita cenderung menganggap mereka itu adalah beban yang memalukan. Tapi kenapa coba boti-boti itu dianggap sebagai beban yang memalukan? Karena menyakiti pria dan wanita. Maksudnya gimana menyakiti pria dan wanita? Gini nih, kata-kata apa yang paling menyakiti cewek kalau kita mau ngejek cewek, yang paling nyelekit masuk ke dalam hatinya apa? Ngomongin soal fisik, gendut, misalkan gitu ya, itu nyakitin banget. Sedangkan cowok yang bikin mereka sakit itu apa? Kalau berhubungan dengan maskulinitas mereka, banci lu, kayak cewek, pengecut, itu paling nyakitin buat cowok kan? Kalau buat cewek itu yang paling disakitinya itu feminisme merekanya itu, tentang kelemah lembutan mereka itu, ya keperawatan mereka itu dilecehkan, mereka nangis, mereka marah. Sedangkan cowok itu marah ketika mereka dilecehkan dengan bahwa mereka tuh lemah, tidak berguna. Kayak gitu kan. Orang Jepang paling takut, paling marah kalau disebut useless gitu. Gak guna lu. Kan gitu. Nah, sekarang bayangin Boti ada di situ. Dia merepresentasikan kemarahan laki-laki dan merepresentasikan kemarahan perempuan. Kan gini ngondek, kata si perempuan, itu ngondeknya kayak aku tapi kok bentuknya gitu. Jadi bentuknya menyakiti wanita dan gemulainya menyakiti pria. Kan laki-laki paling itu umum dimanapun ya, marah tuh kalau disebutnya gitu kan, kalau dikaitkan dengan istilah-istilah kelemahan gitu. Banci lu, kayak cewek lu. Muhammad Ali ketika bertarung dengan George Foreman, dia terus-terusan ngomong, pukulan lu kayak cewek. Dan itu yang bikin George Foreman-nya marah terus gitu, sampai mukulnya abis-abisan. Padahal itu strategi untuk menjatuhkan mental. Bukan untuk menguras stamina-nya gitu. Jadi mukulnya tuh satak habek gitu. Terus-terusan. Ya, karena dipanggilnya apa? Pukulan lu kayak cewek gitu. Kayak gitu. Jadi iya, itu. Nah, Boti ada di tengah-tengah itu. Cewek jadi jijai, cowok juga kayak gitu. Ada misalkan satu postingan di IG yang benar-benar menyakiti cowok dan cewek secara sekaligus. Postingannya itu kayak gini. Boti berkata, aku gini katanya, aku sebenarnya kemana-mana tuh pakai pembalut. Soalnya udah longgar, jadi kalau kentut suka kebawa itunya yang kuning-kuningnya, peciritnya itu. Nah kenapa? Ya karena Boti gitu. Jadi udah bagian belakangnya tuh udah jebol gitu. Nah tuh kan ketawa kan? Tuh kan ketawa. Nah inilah fokusnya itu, tepat di bagian itunya. Bahwa ceweknya merasa jijik banget. Kan ya. Nah, selamat datang untuk Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini seadanya aja kayak gini, Kang. Siap, Kang.